Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Mobil yang diduga jadi tempat penimbun BBM bersubsidi terbakar di jalur poros Samarinda Bontang. Arus balik menuju jalur laut di Samarinda telah mencapai puncak di Pelabuhan Samarinda. Pantai Manggar Balikpapan masih menjadi magnet bagi pelancong saat mengisi waktu libur Lebaran bersama keluarga. Prospek memang. Harus lapor sama LPM. Pantai Manggar Balikpapan, Kalimantan Timur masih menjadi magnet bagi pelancong. Selama 4 hari Lebaran, lebih dari 25.000 pengunjung yang mendatangi tempat ini. Mereka menyukainya karena pantai ini sangat aman dan suasananya sangat indah. Jadi kalau misalnya air PDAM kenapa kita ada ini penampungan yang dulu kan? Ada sejumlah alasan sehingga objek wisata yang memiliki luas 13.000 meter persegi itu diminati. Di antara daya tariknya adalah kejernihan air lautnya dan warna pasirnya yang sedikit kecoklatan. Selain itu, lokasinya mudah dijangkau dan fasilitas yang disiapkan cukup lengkap. Pengunjung semakin nyaman karena keamanannya cukup ketat. Samarinda. Kenapa pilih Pantai Manggar, Bu, liburan di sini, Bu? Terjangkau sih tempatnya, nyaman juga. Bisa ke kota pun kita lebih dekat. Oke, sama siapa aja ke sini, Bu? Sama keluarga. Oke, berapa udah sampai dari jam berapa, Bu, di sini? Dari jam 7.30. Oh, udah dari pagi ya, Bu ya. Unit Pelayanan Teknis Dinas Pariwisata menyebut kunjungan di lokasi wisata ini lebih dari 25.000 orang dan hanya berlangsung 3 hari. Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah pendatang dari luar Balikpapan. Kunjungan di Pantai Manggar ini setiap harinya dari mulai Rabu kemarin itu sudah semakin meningkat terus ya, sampai dengan hari ini aja tadi siang mungkin hampir 4.000-an ya, sampai pukul 1-an tadi ya, itu sekitar 4.000-an, nanti mungkin semakin lagi karena kan biasanya puncaknya tadi sampai sore karena kondisi panas dan masih terus berdatangan. Dari hari Rabu sampai hari ini total keseluruhan sudah berapa perkiraan, Bu? Hampir 25.000-an. Hingga liburan berakhir, aktivitas pengunjung di Pantai Manggar berjalan lancar dan aman. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dalam masa Idul Fitri, rejeki melimpah didapatkan para pengrajin ketupat di Samarinda. Dalam sehari, pengrajin tersebut harus membuat ketupat hingga 500 ketupat dan akan dikirimkan kepada pemesan. Salah satu perajin ketupat adalah Samsiah. Warga Mangkupalas, Kelurahan Masjid, Samarinda Seberang ini telah menjadi perajin ketupat selama bertahun-tahun. Meski usianya sudah 53 tahun, namun aktivitas membuat ketupat masih lancar. Bahkan, Samsiah mampu membuat hingga 500 ketupat hanya dalam tempo sehari. Tahun untuk bikin kegiatan ketupat ini sendiri sudah berapa lama itu?
23 tahun hidup ya, Dari- sama tinggal sini. Berarti mulai dari dulu memang ya Bu? Iya, awal tinggal di sini. Oke, baik. Bu, ini kan proses ketupat ini sudah selesai lebaran. Ini persiapan untuk apa, Bu? Persiapan untuk penjual soto Makassar lagi. Penjualnya sekarang kan penjual lagi libur. Nah, setelah ini nanti untuk kemungkinan kalau nggak Senin, Selasa mereka jual. Persiapan mereka lagi ini. Dan persiapan lebaran ketupat. Lebaran ketupat juga, Bu ya. Dalam sehari Bu bisa bikin berapa ketupat ini? 500. 500 ketupat ya. Untuk ketupatnya sendiri dijual berapa, Bu? Kalau biasanya normalnya 25.000. Nah, sekarang ini karena pengrajin pada libur dan juga omset kami pun kurang, jadi saya bikin sendiri, jadi saya jual sekarang 50.000. Pemandangan seperti inilah yang setiap harinya terlihat di kampung ketupat ini. Hampir semua rumah warga senantiasa dihiasi daun kelapa yang dijemur. Nantinya, daun-daun inilah yang diolah oleh warga menjadi ketupat dan dijual di Samarinda, termasuk ke beberapa daerah di Kalimantan Timur. Amir Hamzah, Nina Iskandar melaporkan dari Samarinda. Selain perajin ketupat, perajin kue kering dan bolu juga kebanjiran order saat masa lebaran. Hal ini terlihat di Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Ada seorang pembuat kue yang terkenal dengan bolu jadulnya. Di hari tertentu, wanita beralamat di stasiun 1 ini kebanjiran pesanan. Kue kering dan bolu ini dibuat oleh tangan wanita Parubaya bernama Hadijah, warga stasiun 1 Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Bagi warga, kue buatan Hadijah ini sudah tidak asing lagi. Itu karena aktivitas tersebut sudah dilakukan selama puluhan tahun. Dari usaha inilah Hadijah bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga meraih gelar sarjana. Sebagian dari mereka kini bekerja di pemerintahan dan ada pula yang menjadi wartawan terkenal. Hadijah mengaku pemesan kue buatannya ini beragam, mulai masyarakat umum hingga pemerintahan. Permintaan tersebut meningkat jelang hari besar keagamaan termasuk Idul Fitri. Bahkan tak jarang Hadijah terpaksa menolak pesanan karena tenaganya yang terbatas. Nasi, kata mereka, saya kalau beli bolu di lain tidak sama dengan bolunya Eyang gitu. Masa sih aku bilang gitu, sama aja enggak. Enak bolunya Eyang gitu, kata mereka. Siap. Biasanya pesanan dari mana aja, Yang? Dari Tanjung, ada dari kantor Pemda, ada dari Capil, ada orang sini banyak juga. Oh, sekitaran pemerintahan banyak juga yang ya? Banyak juga. Biasanya terima pesanan itu hamin berapa lebaran ya? Kadang awal bulan puasa itu sudah ada yang order, sudah ada yang pesan. Sudah ada yang pesannya? Katanya takut nggak kebagian. Nah, bagi Anda yang belum pernah mencicipi kue bolu jadul buatan Hadijah ini, tidak ada salahnya jika sekali waktu mencobanya. Rasa yang berbeda dan khas akan dirasakan saat mengunyah kue bolu jadul ini. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.
Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.